Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan dari ati ampela. Biasanya kan kalau ati ampela sukanya kita bikin semur ataupun kita bikin balado. Nah ternyata ati ampela ditumis tuh rasanya enak banget Flavis. Nah resep ini aku dapatkan dari bibinya Flavi Kasih yang kemarin baru datang ke rumahnya Flavi Kasih. Ini kita siapkan ampelanya sudah direbus ya, kemudian kita potong-potong. Setelah ini kita akan siapkan untuk bahan tambahannya. Di sini aku pakai jagung putren. Kemudian ini jagung putrennya akan kita potong serong-serong boleh, mau panjang-panjang boleh, mau bulat-bulat juga boleh. Kemudian di sini kita siapkan juga bakso, boleh bakso sapi ataupun bakso ayam sesuai dengan seleranya Flavis di rumah aja. Kemudian kita potong tipis-tipis juga. Setelah ini kita sisihkan, kemudian kita akan siapkan juga petek. Nih wajib banget dalam tumisan ini tuh kalau bisa ada peteknya. Kemudian setelah ini kita siapkan untuk bumbu irisnya. Di sini ada cabai hijau besar. Kemudian ini cabainya juga kita potong-potong. Kemudian selain ada cabai hijau besar, di sini juga aku mau tambahkan cabai rawit supaya nanti ada rasa pedesnya gitu. Setelah ini kita akan sisihkan dulu. Kemudian kita akan siapkan untuk bumbu halusnya ya. Untuk bumbu halusnya di sini kita siapkan kemiri, bawang putih, bawang merah. Kita kasih jahenya sedikit. Kemudian ini kan kita haluskan menggunakan ulakan boleh, blender juga boleh. Kemudian kalau sudah halus siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas kita akan gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Biarkan nanti sampai aromanya harum. Baru kita akan cemplungin tadi ada cabai hijau dan juga cabai rawit yang sudah tadi kita potong-potong. Kita gongsong lagi sampai nanti aromanya benar-benar harum banget. Kalau semua bumbu sudah harum, aromanya sudah wangi banget, baru nanti kita akan cemplungin ati amplaknya, sak putren-putrennya, sak baso-basonya kita cemplungin jadi satu. Kemudian biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Nah di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Sebelumnya di sini kita akan tambahkan air terlebih dahulu, kemudian garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, gula pasir secukupnya. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk, biarkan nanti sampai kuahnya rodo asat. Kalau misalnya sudah nyemek-nyemek kayak gini, sudah rodo asat dan sudah hampir mau diangkat, baru nanti kita akan cemplungin peteknya. Aku maunya nanti peteknya pada saat kita maem masih ketus gitu, jadi aku masukinnya terakhiran aja kayak gini. Nah ini kita aduk-aduk sebentar. Nah seperti ini aja Flavis, ini hasilnya sudah mateng, aromanya wes jan harum banget. Ini langsung aja kita sajikan di meja makan, ini enak banget. Kita maem pakai nasi anget. Kalau misalnya ada tempe goreng sreng, wis tambah mantep lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan cobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan yang enak banget. Selain enak juga resepnya simpel banget. Jadi kemarin tuh ada yang bilang di kolom komentar, Mbak Flavi resep tumisannya kok pedes semua gitu. Aku juga mau dong dibikinin resep tumisan yang nggak pedes karena keluarga aku nggak suka dengan yang pedes. Nah hari ini aku mau kasih ke Flavis di rumah resep tumisan yang nggak pedes. Nah resep ini juga simpel banget, cocok banget untuk menu sarapan ataupun untuk makan-makan malam yang kilat ya. Ini kita siapkan dulu labu siam, kemudian ini akan kita kupas. Setelah dikupas kita akan potong-potongnya. Ini aku motongnya rodok panjang-panjang tapi rodok tebel. Nah nanti disesuaikan dengan seleranya Flavis. Kalau misalnya Flavis malas motong-motong, itu kan sekarang ada yang potongan serutan itu. Nah itu juga boleh banget, lebih praktis. Pokoknya sesuai dengan selera Flavis aja. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan dulu dan kita akan siapkan untuk bahan lainnya ya. Nah di sini supaya lebih gurih aku pakai udang. Ini udangnya kita buang kepalanya. Kemudian punggungnya kita akan belah dan kita akan buang bagian kotoran ada dalam punggungnya. Selain ada udang, kalau misalnya Flavis mau pakai dada ayam itu juga boleh banget. Ataupun Flavis misalnya mau pakai bakso itu juga boleh banget, rasanya sama-sama enak. Kemudian untuk bumbunya di sini wis aku pakai yang simple banget. Aku cuma pakai bawang putih aja. Bawang putihnya juga cuman kita geprek, terus kita cincang kasar kayak gini aja udah cukup. Kemudian kita langsung aja siapkan wajan. Kita kasih minyak, kalau sudah panas kita akan goreng terlebih dahulu udangnya sampai nanti warnanya kemerahan dan matang seperti ini. Ini bisa Flavis angkat dulu, ataupun kalau misalnya Flavis punya wajan yang lebar boleh disisihkan seperti ini.
Kemudian setelah ini kita akan tumis bawang putihnya, biarkan nanti sampai harum banget. Kemudian kalau sudah harum kita akan cemplungin labu siumnya. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Nah di sini kita akan siapkan juga bumbu-bumbu lainnya ya. Aku pakai garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, gula pasir secukupnya. Penyedap rasanya sesuaikan aja dengan selera Flavis. Jangan lupa tambahkan sedikit saus tiram supaya lebih gurih lagi. Kemudian kita sedikit air. Kemudian kita akan aduk-aduk, kita akan masak. Nah untuk tingkat kematangannya aku lebih suka kalau makan sayur itu masih yang ada kris-krisnya. Tapi kalau misalnya Flavis mau yang lebih lembut juga boleh, itu disesuaikan aja tingkat kematangannya ya. Nah ini sudah mateng, ini rasanya enak banget. Ini langsung aja akan aku siapkan di meja makan, dan aku mau pakai nasi putih yang masih hangat. Wis Jan, rasanya kalau udah ada tumisan kayak gini, karena udah ada udang dan juga udah ada sayurannya, rasanya udah nggak perlu lauk lain lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan daun pepaya. Ini rasanya enak banget. Ini kalau misalnya lidah-lidah deso kayak Flavikasi gini, mesti suka dengan resep yang satu ini. Karena rasanya enak banget, terus bikinnya juga gampang banget. Ya masakan-masakan deso itu kan bikinnya gampang, tapi kok rasanya enak tenan ya. Ini kita siapkan daun pepaya. Tadi aku beli di pasar tuh masih seger banget. Aku belinya di pasar pagi dan bener-bener masih seger banget. Nanti selain ada daunnya juga aku mau pakai sak kembangnya. Jadi bukan cuma daunnya tapi sak kembangnya juga mau aku masak. Tapi hari ini aku mau kasih tahu ke Flavis di rumah nih gimana sih caranya masak daun pepaya atau kembang pepaya supaya nanti nggak terlalu pahit atau bahkan hilang pahitnya sama sekali. Ini aku pakai tanah ya. Ini tadi aku ngambil di sebelahnya rumah Flavikasi. Jadi caranya gini Flavis, ini kayak seperti kita mau bikin santan. Jadi kita ambil tanah, kemudian kita kasih air, kemudian setelah ini kita remes-remes. Nah setelah ini kita saring, ya pokoknya kayak kita bikin santan gitu Flavis. Kemudian kita campuran dengan air, lalu kita akan masukkan daun pepayanya. Nah ini kalau pakai cara kayak gini, dijamin pahitnya nggak ada sama sekali. Tapi ada beberapa orang yang suka juga makan pepaya yang masih ada rasa sedikit pahitnya, kayak rasanya kalau nggak ada pahitnya tuh nggak makan daun pepaya ataupun kembang pepaya gitu ya. Pokoknya disesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Kalau misalnya Flavis suka masih ada pahitnya sedikit, Flavis ngerebusnya pakai air dan garam aja, itu udah cukup. Nanti pahitnya itu hilang sedikit. Nah kalau pakai cara kayak gini biasanya sudah hilang sama sekali pahitnya. Kemudian setelah ini kalau misalnya sudah selesai direbus, nih langsung kita siram dengan air dingin supaya nanti warnanya tuh masih tetap hijau royo-royo kayak gini Flavis. Jadi walaupun nanti udah kita masak tetap masih cantik banget. Nah setelah ini kita akan bilas lagi sampai nanti bener-bener bersih banget dan tanahnya itu udah wis tilas lah kalau di tempatnya Flavikasi. Jadi ini memang perlu beberapa kali baru bisa bener-bener bersih banget. Memang prosesnya itu agak ribet sedikit ya Flavis, tapi nanti hasilnya pasti akan sesuai dengan Flavis di rumah. Bagi Flavis yang memang nggak terlalu suka kalau makan daun pepaya ataupun kembang pepaya tuh ada pahitnya gitu. Aku suka banget untuk masak daun pepaya seperti ini karena biasanya seminggu sekali ataupun sebulan sekali aku pasti masak resep satu ini karena aku suka, dan si mbah-mbah di rumah juga suka banget dengan resep yang satu ini. Nah ini kalau misalnya sudah selesai kita cuci bersih, kemudian setelah ini kita akan potong-potong. Potongnya rada tipis-tipis saja supaya nanti dimakamnya lebih gampang. Kemudian kalau sudah dipotong-potong kita akan sisihkan dulu dalam wadah. Nah setelah ini kita akan siapkan bahan tambahannya Flavis. Di sini aku mau pakai kecambah kedelai. Wah ini tambah mantap lagi kalau ada cambah kedelainya. Kemudian setelah ini kita akan langsung siapkan untuk bumbu-bumbunya. Nah karena anak-anak nggak suka dengan lauk ini, yang suka tuh aku sama si mbah di rumah, bapak ibu. Nah kita mau bikin yang pedes aja, cabai rawitnya yang agak banyak ya. Kemudian setelah ini kita akan siapkan juga barambang ataupun bawang merah. Kita potong tipis-tipis juga. Selain itu kita akan tambahkan juga bawang putih. Jadi wis masakan deso ya cuman bawang, brambang, cabai gitu aja. Rasanya koyo enak tenan ya. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan, langsung kita siapkan wajan, kita beri minyak. Kalau sudah panas, gongsong terlebih dahulu bawang brambangnya.
Kalau sudah harum, di sini kita cemplungin cabai rawitnya, kita gongsong lagi sampai nanti aromanya bener-bener harum banget. Kemudian setelah ini kita akan langsung cemplungin sambal dulenya dan juga daun pepayanya. Ini warna daun pepaya cantik banget ya. Makanya Fluffy jangan lupa kalau misalnya begitu selesai direbus langsung disiram dengan air dingin ya, supaya warna daun pepayanya masih tetap cantik banget. Ini kita tambahkan lagi bumbu lainnya, ada gula, garam, penyedap rasa. Fluffy bisa pakai gula merah ataupun gula putih sesuai dengan seleranya Fluffy di rumah. Kalau untuk penyedap rasa, Fluffy juga bisa sesuaikan dengan selera Fluffy, mau pakai micin, kaldu ayam, kaldu sapi ataupun kaldu jamur, itu juga boleh banget. Nah seperti ini aja Fluffy, ini sudah mateng, aromanya harum banget, rasanya enak banget, dan warnanya juga cantik banget. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini tinggal kita pakai nasi anget, terus tempe goreng sreng atau tahu goreng sreng. Wis, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep orek tempe dan juga tahu. Tapi ini nggak seperti orek biasa Fluffies. Nanti kita juga akan tambahkan sayur-sayuran di dalam orek tempenya ini. Pertama-tama siapkan tahu, kita potong tipis-tipis. Kemudian di sini kita akan siapkan juga bahan lainnya. Di sini aku pakai tempe. Jadi nanti orek tempenya itu nggak cuma ada tempe, tapi juga ada tahu. Nanti kita juga pakai sayur-sayuran lainnya, ada buncis dan juga toge. Wis, pokoknya menu hari ini menunya Fluffy Kasih banget, karena menu deso rasanya enak banget. Di tempenya kan kita potong kotak-kotak, tapi Fluffy juga bisa potong panjang-panjang, sesuaikan aja dengan selera Fluffy di rumah ya. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan. Kemudian di sini kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Di sini aku siapkan buncis Fluffy. Nah ini buncisnya kita potong bagian ujungnya, ini kita buang. Ini sebelahnya juga kita buang. Kemudian ini akan kita potong-potong panjangnya, sesuaikan aja dengan seleranya Fluffy di rumah. 2 cm, 3 cm, 4 cm, ya wis nggak apa-apa. Kemudian setelah ini kita sisihkan. Kemudian di sini kita akan siapkan juga toge. Ini biar cantik banget nanti. Jadi togenya kita pakai yang panjang-panjang ya. Kemudian setelah ini kita cuci bersih dan kita akan siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya di sini aku tambahkan bawang bombay biar nanti aromanya makin harum dan ada rasa-rasa manis kepiye gitu dari bawang bombaynya. Kemudian setelah ini kita juga akan siapkan lagi bawang putihnya. Bawang putihnya juga kita akan potong tipis-tipis. Jangan lupa kita tambahkan lagi berambang. Berambangnya juga kita potong tipis-tipis. Selain ini kita akan tambahkan juga cabai rawit. Tapi kalau misalnya Fluffy nggak mau pedas, Fluffy bisa ganti pakai cabai hijau besar ataupun cabai merah besar ataupun cabai keriting juga boleh. Kemudian biar aromanya makin harum lagi, di sini aku mau tambahkan lengkuas. Nih lengkuasnya boleh dikeprek juga boleh dipotong-potong. Kemudian di sini juga mau aku tambahkan lagi daun salam biar makin harum lagi. Setelah ini kita akan siapkan wajan, kita siapkan minyak. Pertama-tama di sini kita akan goreng terlebih dahulu tempenya sampai nanti mateng, kurang lebih warnanya kuning keemasan dan kering kayak gini. Ini tandanya sudah matang. Kemudian kita akan angkat, kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan goreng tahunya ya. Nah ini kan tahunya tadi aku pakai tahu yang coklat yang memang sudah tahu goreng Fluffy. Jadi gorengnya lagi nggak usah lama-lama. Kecuali Fluffy misalnya pakai tahu putih, itu gorengnya lebih lama ya. Setelah ini kita akan gongsong bawang, berambang dan juga bawang bombaynya sekaligus. Kalau sudah harum, di sini kita akan cemplungin daun salam, laos dan juga cabenya. Kita akan gongsong lagi sampai nanti aromanya benar-benar harum banget. Kemudian setelah ini kita baru akan masukkan, tadi ada tahu dan juga tempenya sudah tadi kita goreng. Kemudian kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Sini kita tambahkan lagi bumbu lainnya, ada gula Jawa, kemudian garam. Kalau mau pakai penyedap rasa boleh, nggak juga nggak apa-apa. Kemudian tambahkan lagi kecap manis. Setelah ini kita akan tambahkan lagi air. Airnya nggak usah banyak-banyak Fluffy. Ini aku maunya orek tempenya itu nanti rodok nyemek basah gitu, bukan orek tempe yang kering Fluffy. Jadi nanti rasanya makin enak banget. Kita akan aduk-aduk, biarkan nanti sampai airnya rodok susut. Baru setelah ini kita akan cemplungin buncisnya, kemudian kita aduk-aduk lagi. Nah saat-saat terakhir baru nanti kita akan cemplungin togenya, karena toge itu kan sebentar banget mateng, jadi masukinnya pada saat masak terakhir aja. Nah kalau togenya udah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi Fluffy.
Tinggal diaduk-aduk sebentar, kemudian kita angkat supaya nanti pada saat penyajian warna togenya itu juga masih cantik banget dan kita maamnya juga masih krius-krius. Nah, kurang lebih seperti ini Flavis. Ini aromanya harum banget, warnanya juga cantik banget. Ini langsung kita akan maam pakai nasi anget yang masih kemebul. Wis nggak perlu lauk lain lagi kalau ada begini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan yang enak banget, yang murah meriah banget. Kita akan bikin tumisan atau oseng buncis ya. Kita akan siapkan buncis, kemudian kita potong 2-3 cm, kemudian setelah ini kita sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan lagi bahan lainnya. Aku pakai tahu putih. Kalau misalnya Flavis nggak punya tahu putih, juga bisa pakai tahu kuning ataupun pakai tahu coklat. Kemudian kita akan potong kotak-kotak. Setelah ini kita sisihkan. Kemudian di sini aku juga mau tambahkan kedelai, kecambah delai maksudnya. Kalau nggak ada kecambah delai juga bisa pakai kecambah kacang hijau, itu juga enak banget. Kemudian di sini kita akan siapkan bumbu irisnya. Di sini kita siapkan bawang bombay. Kemudian setelah ada bawang bombay di sini, karena aku maunya pedas, jadi ya mau aku tambahkan cabai rawit. Ini juga akan kita potong tipis-tipis. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedas, Flavis bisa pakainya cabai merah besar ataupun cabai merah keriting kayak gini. Itu juga nggak apa-apa, nggak akan terlalu pedas banget ya. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi, aku pakai bawang putih. Ini bawang putihnya juga cuman kita iris tipis-tipis. Kemudian di sini juga aku mau tambahkan lagi brambang atau bawang merah ya. Kemudian kita akan iris tipis-tipis juga. Pokoknya resep kali ini simpel banget deh. Bumbunya tuh cuma diiris-iris aja, nggak perlu ngulek, nggak perlu blender, nggak perlu numbuk-numbuk. Wis yang praktis-praktis aja. Kemudian di sini kita akan sisihkan. Kita langsung siapkan wajan, beri minyak, langsung kita gongsong semua bumbunya jadi satu aja. Kita akan gongsong sampai nanti aromanya harum banget. Nggak usah sampai terlalu coklat ya, sampai udah wangi aja udah cukup. Kemudian di sini kita akan cemplungin langsung pertama-tama tahunya, kemudian kita akan aduk-aduk nih, jangan langsung dimasukkan semua bahan lainnya ya. Jadi biarkan tahunya matang dulu, terus nanti kayak ada goreng gitu istilahnya. Kemudian kalau misalnya tahunya sudah agak coklat kayak gini, baru kita akan cemplungin buncisnya dan juga toge kedelainya. Kemudian di sini kita akan aduk-aduk. Nah, kalau sayur-sayuran gini kan masaknya udah nggak usah lama-lama Flavis, aduk-aduk sebentar. Nah, di sini aku tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Di sini kita akan tambahkan garam, gula pasir, kemudian penyedap rasa. Boleh juga pakai gula Jawa Flavis. Untuk penyedap rasanya sesuaikan aja dengan selera Flavis. Mau pakai micin, kaldu ayam, kaldu jamur, kaldu sapi, itu disesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Kemudian ini akan kita aduk-aduk. Nah, ini hasilnya, ini sudah mateng. Sayuran juga masih hijau, masih cantik banget, masih krius-krius. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget, nanti kita maam pakai nasi anget. Aku tuh suka banget lauk ini tuh maamnya pakai tempe atau tahu bacem. Rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan usus. Ini nanti rasanya enak banget. Walaupun tampilannya kayak elek, tapi rasanya tuh enak banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan ususnya. Tadi ususnya udah aku cuci bersih banget. Terus setelah dicuci bersih kita akan rebus. Di sini ngerebusnya tambahin garam, terus tambahin daun salam. Kemudian kita akan rebus. Ini kan tadi air mendidih, terus kita cemplungin ususnya. Kemudian kita biarkan mendidih lagi dan kita akan rebus kurang lebih 5-6 menit aja udah cukup. Kemudian setelah ini kita akan angkat dan kita akan sisihkan. Nah, ini masih aku cuci sekali lagi Flavis. Jadi begitu selesai diangkat, ini langsung disiram dengan air panas, cuci lagi, bilas. Kemudian setelah ini kita akan potong-potong. Tadi kan masih panjang-panjang. Ini aku potong-potong bagian jadi kecil-kecil. Kemudian setelah dipotong-potong, ini akan kita sisihkan. Nah, kita akan siapkan lagi bahan lainnya. Di sini aku pakai tempe. Nah, ini tempenya kalau bisa Flavis, ini tempe kemarin atau rodok semangit. Ini nanti rasanya enak banget. Ini tempenya aku siapkan 2. Ini Flavis bisa lihat ya, ini tempenya itu udah nggak terlalu seger banget. Ini nanti yang akan bikin rasa masakannya itu jadi ada aroma gimana gitu. Itu bikin enak banget. Ini tempenya akan aku potong menjadi bagian kecil-kecil. Aku potong kotak-kotak. Flavis juga bisa, mau panjang-panjang juga boleh. Pokoknya seleranya Flavis aja di rumah. Kemudian setelah kita potong-potong, ini akan kita sisihkan dan kita akan siapkan bumbu-bumbunya ya.
Pertama-tama kita akan siapkan bumbu irisnya. Di sini aku pakai brambang atau bawang merah. Kemudian ini kita potong tipis-tipis. Setelah ini kita akan siapkan lagi. Di sini ada cabai merah keriting, boleh juga pakai cabai merah besar. Atau boleh juga Flavis tambahin cabai rawit nih, kayak aku hari ini aku tambahin cabai rawit supaya nanti tumisannya pedes terus gurih gitu. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi bawang putih. Dan ini bumbunya cukup kita iris, nggak perlu ngulek, nggak perlu blender, wis yang praktis-praktis saja. Kemudian setelah ini kita akan langsung siapkan wajan, kita akan beri minyak. Kalau sudah panas kita tumis terlebih dahulu bawangnya. Kemudian setelah ini kita akan cemplungin cabai-cabeannya dan juga bawang putihnya. Kemudian setelah ini kita akan gongsong lagi sampai nanti aromanya harum banget. Baru setelah ini kita akan langsung cemplungin tempenya. Tempenya nih kan kita aduk-aduk dulu, jangan langsung dimasukin ususnya ya, kita wolak-walik dulu tempenya sampai nanti agak kering. Baru kita akan cemplungin ususnya. Kemudian ini kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan lagi bumbu, ada garam, gula, boleh pakai gula pasir, boleh juga pakai gula merah. Kemudian tambahkan air, boleh juga tambahkan penyedap rasa sesuai dengan seleranya Flavis. Kemudian ini akan kita masak lagi sampai nanti airnya asat dan rasanya enak banget seperti ini. Ini sudah mateng, aromanya itu harum banget, rasanya juga enak banget. Sekarang gak usah lama-lama lagi, kita akan siapkan di meja makan ya. Ini cocok banget kita maem pakai nasi anget. Rasanya kalau udah maem kayak gini tuh udah nggak perlu lauk lain lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan deso. Ini kita akan bikin tumis genjer nih. Kalau di tempatnya Flavikasi, warung-warung nasi rames tuh pasti ada lauk yang model gini Flavis. Ini rasanya enak banget. Nah ini karena aku pakai genjernya yang masih kecil, jadi cuman aku potong menjadi 2 bagian aja. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan dan kita akan cuci sampai nanti bersih ya. Nah setelah ini kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Di sini aku pakai tahunya tahu kuning. Kalau misalnya Flavis nggak ada tahu kuning juga bisa pakai tahu putih ataupun yang coklat, atau juga pakai tempe, itu juga enak banget. Apalagi kalau misalnya tempenya itu belum terlalu jadi masih kayak beringsil, itu enak banget. Ini kalau misalnya tahunya sudah dipotong-potong kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bumbu-bumbunya. Nah untuk bumbunya wis, kalau masakan deso kayak nggak neko-neko, cuma lombok, bawang, brambang, uyah cukup ya. Tambahkan tomat juga. Nah ini karena aku mau pedas, jadi aku tambahkan cabai rawit. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedas, cukup pakai cabai merah keriting ataupun cabai merah besar. Ini jangan lupa brambangnya ini kan kita iris-iris tipis-tipis. Kemudian setelah ini tambahkan juga bawang putih. Ini bawang putihnya juga cuman kita potong tipis-tipis aja. Nah setelah ini untuk supaya nanti rasanya lebih seger aja, aku tambahkan tomat. Di sini boleh pakai tomat hijau ataupun tomat merah, wis saya Flavis saja. Ini juga kita potong tipis-tipis. Kemudian setelah ini kita akan gongsong bawang, brambang, lomboknya terlebih dahulu sampai nanti aromanya harum. Nah di sini aku mau kasih supaya tumisannya itu jauh lebih gurih lagi, yaitu pakai udang rebon. Dan juga kita pakai daun salam. Kita akan gongsong lagi sampai nanti aromanya harum banget. Kemudian di sini baru kita akan cemplungin tomatnya, tahunya. Kemudian kita akan masak lagi. Nah di sini aku mau tambahkan lagi air karena aku mau masakannya itu nggak kering, jadi rodo-rodo nyemek-nyemek ngono kuwi Flavis. Dan di sini Flavis nggak usah khawatir, ini akan gurih banget karena tadi sudah pakai udang rebon. Tambahkan juga gula jawa, garam. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan penyedap rasa lagi juga boleh, kalau enggak juga rasanya udah gurih banget. Kemudian kita terakhir masukkan genjernya, kemudian kita aduk-aduk. Karena masih muda banget Flavis, jadi aku masaknya itu nggak usah lama-lama. Ini sebentar banget itu sudah mateng. Dan ini warnanya juga masih cantik banget. Nah seperti ini aja Flavis, ini udah mateng. Ini genjernya masih krius-krius banget. Aku suka banget kalau masak genjer itu masih krius-krius. Sekarang gak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini enak banget, kita maemnya pakai nasi anget. Terus kalau misalnya ada itu tahu goreng tepung ataupun tempe goreng sreng, itu yang di garis-garis tengahnya itu, wis enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan pare yang sederhana banget tapi rasanya enak banget. Kebetulan tadi tuh waktu di pasar lihat pare tuh seger-seger banget, makanya aku langsung beli dan aku mau bikin resepnya untuk Flavis di rumah. Ini bagian dalam parenya kita buang ya. Nah, di sini aku mau potong tipis-tipis. Nah, kalau aku masak pare itu lebih suka yang masih ada rasa pahitnya Flavis. Jadi nanti aku nggak melalui proses yang kayak diremut pakai garam. Itu aku nggak mau pakai proses itu karena aku masih pengen ada rasa pahitnya di parenya. Tapi kalau misalnya Flavis suka dengan pare tapi nggak mau ada rasa pahitnya, boleh pakai proses itu. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi bahan lainnya. Aku pakai tahu kuning Flavis. Kalau misalnya Flavis nggak ada tahu juga bisa ganti pakai tempe, tempe yang semangit ataupun tempe yang belum terlalu jadi. Itu nanti rasanya enak banget. Kemudian untuk bumbunya di sini kita siapkan cabai merah keriting, kemudian cabai merah besar. Ini kita potong tipis-tipis ya. Karena aku mau lebih pedas lagi, jadi aku mau tambahkan cabai rawit. Ini nanti Flavis bisa pakai, boleh enggak ya. Kalau misalnya pedas, mau pedas boleh ditambahkan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi bawang putih. Selain ada bawang putih, kita juga akan pakai brambang. Ini juga akan kita potong tipis-tipis. Setelah ini kita sisihkan, kemudian kita akan siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas kita akan gongsong terlebih dahulu bawang dan juga brambangnya. Kemudian aduk-aduk sebentar. Setelah ini kita akan masukkan cabai merah, cabai hijau, jadi satu aja cemplungin. Kemudian setelah ini kita akan gongsong lagi sampai nanti aromanya harum. Oh ya, tambahkan lagi daun salam ya. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Setelah ini kita akan cemplungin parenya. Kemudian ini akan kita aduk-aduk sampai nanti parenya rodok layu. Baru nanti kita akan cemplungin tahunya. Setelah tahunya masuk, di sini kita akan aduk-aduk sebentar. Nah, kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya Flavis. Di sini kita akan pakai garam cukupnya. Kalau penyedap rasa boleh. Kemudian gula Jawa atau gula pasir. Kemudian di sini aku mau tambahkan kecap manis sedikit dan juga saus tiram sedikit. Jadi biar nanti rasanya itu gurih banget. Kemudian ini akan aku tambahkan lagi sedikit air, nggak usah banyak-banyak, airnya sedikit aja. Kemudian setelah ini kita akan masak lagi sampai nanti mateng dan airnya asat. Ini walaupun warnanya nggak terlalu hijau banget, tapi ini rasanya enak banget Flavis. Nah, sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini akan kita makan pakai nasi yang anget. Terus kalau ada tempe goreng sereng, wis jan, itu akan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.